agent properti yang bertanya kepada saya, "Pak, kalau kita mau telepon klien, baik itu vendor ataupun buyer, apakah kita perlu men-text dulu atau mungkin melakukan message melalui WA ataupun SMS? Baru kemudian kalau kita diperkenalkan, baru kita melakukan yang namanya telepon." Nah, ini pertanyaan yang sering sekali diajukan oleh agent properti kepada saya terkait mengenai telepon ataupun follow up kepada klien. Nah, jadi untuk menanggapi masalah tersebut, saya akan menempatkan diri sebagai seorang klien yang Anda akan hubungi saya. Nah, jadi seandainya Anda seorang agent properti ingin menghubungi saya mungkin terkait mengenai sebuah properti dan Anda melakukan message melalui WA ataupun teks, dan Anda kira-kira message Anda berbunyi seperti ini, "Pak, saya si A dari agent properti ini, saya mau menghubungi Bapak, apakah Bapak berkenan?" Misalnya kira-kira seperti itu. Nah, artinya kalau Anda melakukan hal seperti itu, Anda memberikan saya beberapa pilihan terhadap pertanyaan Anda. Pilihan yang pertama, saya bisa menjawab pertanyaan Anda dengan bilang, "Oke, silakan telepon." Kemungkinan yang kedua adalah Anda memberikan pilihan kepada saya, apakah Anda boleh telepon atau tidak. Kemungkinan saya juga bisa ngomong tidak perlu, ya kan? Nah, atau ada kemungkinan yang ketiga, saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Nah, biasanya saya juga sebagai seorang pribadi, saya juga sering mendapatkan WA message seperti gitu. Dan kebanyakan 90% lebih itu saya tidak menjawab. Jadi jelas jawaban saya terhadap pertanyaan tersebut. Jadi kalau memang saya sebagai klien, kalau Anda message dulu sebelum Anda telepon, kemungkinan 90% tidak akan berhasil. Karena sebetulnya telepon itu adalah hal yang memang mau tidak mau seorang sales itu harus lakukan. Maka dari itu kita sebagai seorang sales, kita harus mempunyai confidence yang tinggi, sehingga kita tidak perlu punya pikiran bahwa telepon kita itu mengganggu lawan bicara kita, telepon kita itu mengganggu klien kita. Karena sebetulnya memang telepon kita itu memang pada dasarnya mengganggu. Tetapi kita harus confident bahwa apa yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan kepada klien itu penting buat dia. Nah, apabila Anda mempunyai sebuah mindset seperti itu, maka Anda tidak perlu khawatir bahwa telepon Anda itu mengganggu. Maka dari itu di dunia sales itu biasanya ada aturan atau rasio sebuah angka. Jadi biasanya kalau Anda tergabung di dalam sebuah sales, baik itu properti, asuransi, atau banyak hal yang berhubungan dengan telepon, supervisor atau atasan Anda pasti bilang bahwa Anda telepon sekian banyak, yang berhasil sekian. Nah, itu sudah aturan yang memang akan terjadi. Jadi Anda tidak perlu takut terhadap yang namanya penolakan. Nah, jadi kalau memang pertanyaan Anda, "Pak, apakah saya harus message dulu baru kemudian telepon?" Nah, artinya apa? Anda takut terhadap yang namanya penolakan. Penolakan adalah hal yang biasa bagi seorang agent property. Begitu telepon, Anda ditolak, oke, tutup, thank you, Anda telepon lagi. Nah, itu yang Anda harus lakukan. Nah, jadi semoga jawaban ini dapat berguna bagi Anda. Thank you.